kisah ini akan berakhir. Sejuta malam-malam ku impikan kisah ini akan mabadi, namun belum sempat terabadikan. Kisah ini berakhir, namun belum sempat terabadikan. Kau harus pergi jauh. Semua takkan pernah kembali di dalam kehidupanku. Semua hanya jadi kenangan di lembaran kisah lalu. Kau dalam hidupku pernah hadir dan masih hiduplah selamanya. Rasa yang pernah ada hidupku, hiduplah selamanya. Rasa yang pernah ada hiduplah di hatiku, namun belum sempat ku rekam kisahku, namun belum sempat ku rekam. Kau hidupku, hiduplah selamanya. Rasa yang pernah ada hidup hadir dan masih hidupku, hiduplah selamanya. Rasa yang pernah ada hiduplah di hatiku, namun belum sempat ku rekam, namun belum sempat ku abadikan, namun belum sempat ku raja dadaku dengan namamu. Namun belum sempat ku rekam kisahmu, kisahku, namun belum sempat ku rekam. Kau hidupku, hiduplah selamanya. Rasa yang pernah ada hiduplah di hatiku, hidupku, hiduplah selamanya. Rasa yang pernah ada hiduplah di dalam hidupku. Kau selalu hidup, takkan pernah mati, takkan pernah mati. Di dalam hidupku kau selalu hidup, takkan pernah mati, takkan pernah mati. Halo Stupidity, selamat datang di Way of Indie. Halo. Halo, terima kasih sudah diberi kesempatan diundang di Way of Indie. Satu kebanggaan nih. Dulu kali ya. Kita yang makasih lagi dadakan gini, baru konfirm kemarin, terus sekarang udah main. Kita makasih sama kalian. Iya. Mumpung lagi libur. Oh lagi libur. Bu, iya. Dadakan main. Iya. Ah, Apa kabar ya Stupidity? Baik, baik, stabil. alhamdulillah. Kan kalian dari tahun 98 nih pasti udah bercerita ya macam-macam lah ya. Ya. Ada cerita yang nggak bakal lupa nggak, apa manggung yang gimana gitu, apa Dari kejadian awal. apa? Iya. Sebenarnya kalau dari awal sih sebenarnya Stupidity itu bukan 98 ya. Dari 96 atau 97-an. Jadi ini sebenarnya nih band ini sebelum ada gue itu, sebelum ada gue dan sebelum ada Norton, itu tuh ada, jadi nih bandnya si Kukinya Sexy Pig. Nah, jadi Kukinya Sexy Pig itu udah band, terus pokoknya ceritanya gimana gitu, terus nih band diserahin ke Norton. Udah itu isinya dulu ada Norton, Navi, si siapa dulu, UFO. Bukan itu setelah gue. Pokoknya itu ada 4 orang, Navi, Norton, Nuki yang dulu bandnya UFO. Mereka ada berempat tuh, satu lagi siapa gitu. Nah itu lagunya itu. Itu tuh diserahinnya tuh sekitar tahun, kalau nggak salah ya, diserahin itu ke Norton itu 98. Mereka berjalan tuh belum ada album. Nah 98 masuk akhir 98 kalau nggak salah ya, ini kalau nggak salah gitu. Terus mereka rilis di situ baru ada Norton,
Pengki, Navi, sama Nuki itu. Terus ngerilis album No Fucking Audition. Iya, No Fucking Audition itu masih raw banget tuh. Masih raw itu 98. Terus gue masuk 99 awalnya gue masuk di Stupidity waktu itu gue ya tiba-tiba ya gue lagi nongkrong di depan kampus, itu Norton tiba-tiba nyamperin gue, dia negor, weh lu Ucin ya, gue bilang gitu, lu drummer Kremlin ya, gue dulu ngisi di Kremlin kan. Iya, gue bilang, gue punya band nih, Stupidity nih, gue bilang gitu. Dia bilang gitu, terus lu mau nggak bantuin gue? Gue bilang, oh boleh, lu kasih materi ini ke gue bilang gitu. Udah ngasih, abis. Jadi dulu gue ada gue ngisi beberapa band sih. Itu ada itu band metal gue pertama tuh setelah Umbra Mortis. Iya. Itu band dari SMA tuh. Umbra Mortis, terus gue punya band itu, gue ada band punk gue ada Kremlin, terus nggak lama gue di Septic Tank kan, terus gue sempat ngerilis album di Septic Tank itu Septic Tank The Virus. Nah setelah itu karena gue sibuk di Stupidity, akhirnya Septic Tank gue cabut di Septic Tank, gantinya Tova. Nah itu, nah dari gue itu akhirnya main ngerilis, pas banget ngerilis 2003-2004 sih. Yang album hitam Little Pump 2004, akhirnya kita ngerilis album tuh. Nah di Stupidity di meledaknya itu di album hitam itu, album Little Pump itu. Jadi di album itu banyak yang ngisi selain gue itu. Jadi ada beberapa lagu drumnya yang ngisi gue, terus kadang Tova, terus vokal-vokalnya juga banyak tuh, ada si Steve, ada si Rabis, Street Voice, Steve Nonsense gitu. Mereka nyumbang suara gitu. Itu di 99 awal sampai 99 akhir. Terus udah kita main-main, terus ngerilis album hitam itu di 2004. Nah itu baru Stupidity meledaknya di situ. Baru kita diundang ini. Terus apa tuh yang meledak tuh? Maksudnya singlenya? Di albumnya, jadi kita baru diterima di skena lah. Oh iya. Iya. Zaman sekarang kan banyak polisi Yang skena. itu, ya singelong itu ya Thank You Bang Rocker. Ya di Thank You Bang Rocker. Sebelum album hitam sih kita ada mini album tuh. Cacat Mental Fashion. Cacat Mental Pogo itu berisi cuman ada 6 lagu. Nah di situ gue sempet nyerahin, ada temen gue Mangor Iman itu anak Mustopo, dia sempet ngisi drumnya karena waktu itu gue masih sibuk sama Septic Tank sama Kremlin. Akhirnya gue bilang, lu bantuin ini dong Stupidity gini. Akhirnya dia ngetek tuh. Nah Mangor cabut, Mangor tuh sibuk DJ-DJ-an tuh. Dulu namanya DJ Mansur nama DJ dia tuh di Mustopo, DJ Mansur. Ya udah dan seterusnya tuh dari 99, 2000, 2001, 2003 kita manggung, 2004 kita ngeluarin album hitam. Udah manggung berbagai macam kota, terus akhirnya kita sempat kita bikin Stupidity Street Voice, split album. Habis itu berapa tahun kemudian kita bikin split album lagi sama Stupidity Street Voice. Konflik Stupidity Konflik. Jadi Konflik bawain lagi Stupidity bawain lagi Konflik. Kayak ini No Effect Transit. Yoi gitu. Ala-ala gitu lah, padahal katro sih. Tapi meledak di lagu Satir. Ya, Satir Satir 76 itu sebenarnya lagu Konflik, tapi di meledaknya banyak yang nyangka itu lagunya Stupidity. Padahal lagu Konflik. Gitu. Sedikit klarifikasi aja nih. Aslinya lagunya Konflik. Gitu. Ya lama-lama udah kita sering manggung luar kota sana sini, terus kita sempat tur Jawa, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, berapa kota gitu. Kita dulu sempat turnya masih bawa mobil ya. Iya, masih. Jadi gue dulu dia belum ada nih, si Bare, Deki belum ada. Itu gue cuman isinya gue, Pengki, Igoy, sama Norton. Ya,
Udah manggung, terus ada suatu kendala, ada tuh Pengki ya begitu gantinya, habis Pengki gantinya Jengkol. Ada namanya Rudy Jengkol. Terus kita bikin album gak sih sama Rudy tuh, sama Jengkol? Sempet. Oh, dulu yang Wedding en Route ya? Iya, album putih. Double album. Set I Set You. Itu udah si Diki masuk. Iya, pas setelah komplit baru bikin album dalam The Wedding Road yang album putih. Nah, ralat aja deh kalau salah ya. Kita bikin bikin double album tuh. Bikin double album. Itu kalau yang album hitam itu di bawah naungan Movement Record. Terus kalau yang album putih itu Clover musik ya, si Tova Septic Tank. Ya udah jalan terus udah tuh sering kita manggung mana-mana, terus masuk 2004, 2007, 2008, terus gue mutusin di 2009 itu gue mutusin merit kan. Nah itu selama perjalanan dari 99 sampai 2000 sekian sampai 2016 itu segitu, itu banyak dramanya banget. Ya gitulah. Apa yang paling lo nggak bakal lupa? Yang kalau satu yang mana nih selama drama selama 99 banyak sampai banget. Banyak diceritain satu. Kalau diceritain Coba satu-satu nih satu. nggak cukup semalam nih ku. Ini kayak curhat jadinya. Banyak sih drama ya, namanya kita kan ngeband itu kan sebenarnya kayak orang pacaran ya. Setiap hari ketemu ya kan. Jadi dramanya konflik sesama personil nih. Ya gitu gimana sih? Asam garam. Drama-dramanya kan kalau band itu band tuh keluar kalau nggak gara-gara wanita, gara-gara duit, bener nggak? Asik. Nggak, bener. The Beatles aja band gede aja, itu bubarnya gara-gara cewek, ya kan? Yoko Ono, ya kan? Iya, kalau beda-beda ego tuh jarang, gitu. Terus iya kita sempet di 2016 itu gue sempet ngadain tour Sumatera kita main 6 kota ya. 6 kota tuh, kita start dari Medan, Dumai, Jambi, Padang, Medan, Dumai, Padang, mana sih bawahnya? Padang, Enggak, Lampung terakhir. Tapi di situ ada yang Jambi sama Lampung itu nggak jadi. Kalau yang di Jambi waktu itu kita udah datang ke venue tapi rusuh. Belum manggung udah kecot. Belum mulai udah kecot. Udah chaos. Jadi yang manggung di situ kita cuma ada di Medan kita main 2 tempat, Dumai, Pekanbaru, Riau, Dumai, Padang, Palembang. Gitu. Terakhir Palembang tuh jadinya. Palembang itu di Spectacle Club itu yang ngundang si Rian Taylor. Kita nginep di rumahnya Icat Trendy Reject. Icat anak-anak Trendy Reject. Nah di situ udah mulai konflik lah, begitulah. Terus setelah tour itu gue mutusin keluar di 2016 itu gue keluar. Di situ juga kita udah banyak kontrak sama brand. Ya ada sempet brand gitu, ya udah kita konflik tuh sama anak-anak, terutama gue sama Norton sih. We are Jakarta for the past. We have the swastika tattoo. Believe and polka dance. Get drunk, get noise, boring day. We saw we kick in the oil. We have the sleep on the street. Come and stand with punk rock.
gue berdua konflik karena di band itu yang paling deket gue sama Norton. Gue tuh kalau setiap keluar kota tuh gue udah kayak biji. Gue sekamar sama dia, apa-apa gini, kalau foto juga berdua. Gue ada hadiahnya doang. Iya, kalau dia orang ada pokoknya gue curhat sama dia curhat sama gue, bikin lagunya di genteng. Bikin lagu di genteng rumah Norton tuh. Nah udah gue keluar, diterusin sama Bare. Bare, malu ya. Lu cerita dong. Kalau gue gabung itu di 2011, sesudah Toke sebelum ya ikut-ikut ngeband aja. Awalnya gue cuma buat ngekruin aja sih intinya, cuma buat ikut nongkrong, tapi gue itu dari SMP itu udah itu ya bawain lagu itu ya lagu Stupidity, tapi lama-lama kok buat yang anak-anak ini nih satu pemikiran lah, doain numpang lah, doain nongkrong gitu kan, nggak kenalan jadi kayak campur aja gitu kalau bikin musik gitu. Akhirnya kok semua personil banyak yang cabut, Norton lah yang ngajak gue main. Kayaknya kita punya personil nih, lu bisa di sini gitu. Jadi gini Stupidity itu sebenarnya enggak diterima di Skenpunk. Karena gini, karena kita emang dari dulu kita tuh nggak ada ngomong gue tuh band DIY. Gue bukan band anti media, gue nggak pernah ngomongin kayak gitu. Stupidity nggak pernah ngomongin kayak gitu. Dan orang yang sering banyak keluar di band itu yang sering nongkrong sini gue. Iya, gue nongkrong sini, gue nongkrong di barat, gue nongkrong di timur, gue nongkrong sini gitu. Dikiranya tuh Stupidity tuh band Depok, karena sering main di Depok. Karena tuh Stupidity band Jakarta. Besi malah. Gitu. Karena yang sering ke Depoknya tuh Norton. Gitu. Gue sering main sini, terus gue dapat tawaran wawancara radio. Terus gue pernah pertama kali band punk ikut pensi itu gue. Stupidity di 2005. Itu gue inget banget itu gue main bareng Ratu, Goodnight Electric. Pensi mana tuh? Di Senayan itu SMA apa gitu, gue lupa. Hah? Iya 2005 lagi rame-rame tuh pensi tuh. 2005, 2006. Saingannya Kota Inggris. Enggak, Upstairs. Goodnight Electric. Jadi abis Goodnight Electric Stupidity main. Abis Stupidity selang satu band baru Ratu main. Jadi itu Goodnight Electric, Stupidity, baru Ratu. Depanan. Iya, kita tuh main 3 band terakhir. Jadi begitu Goodnight Electric, Stupidity, ada band lagi baru Ratu. Nah di situ. Nah mulai dari gue merambah, gue main di pensi, udah gue dimusuhin tuh. Gue yang sering Karena mungkin beda prinsip mungkin. Gue sering keluar kan, gue main di sini. Lu tahu sendiri dulu zaman itu kan kita sekian itu masih pengkotakan kan. Oh, keras banget. Keras, gini. Gue berapa kali gue dipukulin. Ya kan? Wah lu band punk apa lah, bagus. Ya, kalau gue bodo amat orang ya kan. Begitulah, itu banyak banget sih. Gue bisa kelam lah ya. Ya gitu, ya gue bilang gitu ya, emang ya, pertama kali yang kita merambah di pensi tuh kita. Nah terus gue sempat bilang sama Norton waktu itu, gue bilang, nih band mau dibawa kemana? Gue bilang gitu, lu kalau mau kayak gini doang gue nggak bisa gitu, karena gue yang orang keras gitu. Gue bilang, gue yang sering ketemu orang tuh, gue sering ketemu ini gitu. Dia sering banyak menawarin gitu gini, lu mau ngacin main ini, lu mau nggak wawancara ini, lu mau wawancara ini. Gue bentroknya selalu di Norton gitu. Nggak mau jadi begitu. Norton nggak mau. Iya, nggak gitu juga sebenarnya, nggak gitu juga. Gue bilang, lu sendiri aja. Lu udah ke Norton. Emang dia nggak mau. Mungkin Norton ada di sini, kan lu diem aja. Tonton. Gitu. Intinya nggak mau. Terus kita tuh sempet di apa sih, kayak budget gitu, sempet di rate berapa gitu. Ya kan kita sempet bertahan gitu, tapi Nortonnya nggak mau.
Jadi dia maunya tuh setiap minggu main dengan budget segini main. Yang penting kita main aja. Kita main aja. Gue pernah sehari 4 kali. Bayangin. Oh, 33, Cafe 33 Depok. 33 Depok. Enggak dulu. Sarina. Cibinong, Cafe Cafe 33. 33. Terus Dejavu. Dejavu. Ciracas. Terakhir Rossi musik. 4 kali dalam sehari tuh gue main. Lu bayangin tuh. Iya. Kalah Wali. Kalah. Enggak, kalau sekarang ini hi-fi. Sama Mali, bener nggak sehari 3 kali ya kan? Viera kayaknya. Viera, dulu belum ada band itu, Stupidity duluan. Ya kan? Inget tuh, ya kan? Nah, kalau lu sekarang mungkin lu sehari 3 kali lu kaya. Dulu, kiss me. Hah? Tipes. Bensin gitu. habis. Kita ngalamin gitu, kita ngalamin sehari 3 kali 4 kali itu kita ngalamin. Kita pernah gini, gua itu, jadi Norton ngomong gini, Cin, lu berangkat ke Majalengka, gitu. Itu kebetulan gue juga waktu itu ngisi RGB. Gue ngedramin RGB, gue sempet ngisi di RGB kan. RGB itu apa? Setelah Genta cabut apa? Setelah Genta cabut, Genta bikin chaotic, nah gue ditarik ke Marino. Cin, lu besok ngeramin gue gini. Oke, itu bareng sama Romi, bareng sama itu gue main nih. Sama Stupidity juga nih. Iya, enggak itu sebelum Error Crew, men. Oh, ada Error Crew juga ya? Iya. Nih kita main nih. Nih Stupidity main di Majalengka. Ternyata Majalengka satu Majenang. Nih ceritanya nih. satu lagi Majenang. Kita Majenang siapa dulu nih? kita Majenang bagi, itu di situ kita bagi 2. satu hari itu Spidity ada 2 band. Lu bayangin tuh. Spidity bisa 1, Spidity 2. Orangnya beda. Enggak, jadi Spidity Majenang itu Norton, Lemak sama Toke. Oke. Ngedramin itu si Lemak. Iya. Oke, di Majalengka gua, lu, Adip. Oke, jadi ada dua peta nih. Ada dua ini. Jadi ada 2 Stupidity. Jadi Ada dua dua Stupidity di hari yang sama. Di hari yang Tapi sama. kota yang beda. Gila gak tuh? Yang lebih parahnya, Ih, goblok sih. jadi ketika kita main di Majalengka, gue sama Muxin ini, Cin, kita nanti main abis ini, oke. Ketika pas gue di atas panggung, oke lah, gue sebagai vokalis di sana kan, karena gak ada vokalis. Pas lagi di atas panggung, selamat siang Majenang. Jadi ketika gue sebut Majenang itu, gue salah kota. Harusnya itu gue sebutnya Majalengka. Selamat siang. Orang-orang yang nonton bingung. Loh, kok mas, ini Majalengka. Mas. Ini Raja Galuh. Tapi nggak ada yang protes karena di situ gue lihat muka jalannya udah kayak yuyu semua. Miring-miring. Iya. Jalannya udah ditarik-tarik sama temen-temen ya. Iya. Ayo mas pulang mas. Terus deh, weh. Iya, rambutnya muak udah miring, jalannya udah kayak yuyu, miring-miring gini-gini. Jadi bodo amat, yang penting ada Spidity di hari itu. Itu sehari kita bisa main 2 tuh. Norton main di sana, kita main di sini. Beda kota lagi. Beda kota. Jadi sampai telepon, Alik gimana tuh. bro? Aman gak di sana? Aman bro. Padahal mah bisa enggak. ya, begitu bisa ya. Gitu, Stupidity doang. Kayak baru ada deh yang kayak gitu gue denger. Iya, Ya, ini gitu. doang. Iya. Spidity doang. Stupidity doang kayak Satu gitu. hari 2 tempat. 2 tempat di kota yang 2 kota. Satu hari 2 kota. sama. Itu nggak terjadi sekali sih, Bu. Itu enggak, itu kita pernah ada 2 kali, Re. Yang kita main di Jakarta Timur, inget nggak lu? Terus Norton main di mana gitu? Iya kalau yang gue tahu Norton itu nonton Christina Perry. Oh, nonton Christina Perry. Jadi Gue manggung jadi nih. enggak, kita ada 2 tempat nih hari itu. Iya. Re, oke, gua kita main di Rossi hari ini. Tapi habisin gue izin ya. Lo mau kemana? Gue pergi dulu. Jayabaya dulu? Enggak, bukan di Rossi dulu baru Jayabaya. Jadi, oke, habis ini gue cabut dulu ya. Lo mau kemana? Dia sama cewek-cewek dia tuh, pokoknya dia udah jalan-jalan mau mobil. Lo mau kemana Ton? Gue mau nonton Christina Perry. Lo lanjut ke Jayabaya ya. Akhirnya kita main tuh bertiga tuh tanpa Norton tuh. Nortonnya nonton konser. Hah? Gue bilang Christina Perry. Vokalnya bare dulu. Bare. Gua. Bare, vokalnya bare. Iya, kalau nggak ada Norton udah kuncian terakhir dia gitu. Tuh, aneh sih. Udah dari itu ya, tadi mas gue pas cabut ya, habis tur Sumatera itu ya, gue cabut. Udah mereka jalan. Ganti personil. Sempet ganti-ganti personil, ganti drummer, dadas. Sudah perjuangan. Di tahun berapa?
2021, 22. Tahun 2022. Iya sebelumnya pas gue pas udah ada gue, Jengkol, Toke, Igo itu sebenarnya nonton tuh udah sakit. Dia sempet ngeluh sama gue di kereta waktu itu. Kita main kemana gitu sempet ngeluh. Kayaknya GERD gue udah parah. Karena jadi gini, dia kalau ngeliat krot banyak, dia uek. Asam lambungnya langsung naik. Asam lambungnya naik. Begitu dia ngeliat krot banyak, dia ngeliat krot banyak begitu, uek gitu. Tapi masuknya jadi demam panggung gak sih kalau itu sebenarnya? Ya demam panggung gitu. Obatnya apa? Geriga. Balsem. Remason geriga itu yang panas banget. Lidah. Lidah gitu. Iya. Itu Norton nih. Udah berapa kali gue bilang Ton ke rumah sakit aja. Gue bilang gitu. Dia tuh kekeh orangnya. Susah kalau diajak untuk konsultasi itu dia kekeh dia. Gue tuh sehat kata dia. Tapi ketika di panggung mau naik panggung dia tuh langsung down gitu. Tapi kita gimana? Karena dia tuh udah bener-bener ya dunianya emang dunia di panggung nyanyi. Ya udah gue mau gimana gue penyakit gue tetap harus naik panggung gitu. Sempat main di mana yang stroke tuh udah stroke. Wah itu terakhir tuh. Udah terakhir tuh di Jogja. Terakhir di Jogja. Sama lu ya? Enggak itu gue enggak. Itu udah stroke. Jadi ceritanya itu gini, waktu dia sebelum di Jogja itu sempet di Surabaya. Surabaya itu gue nggak bisa ikut karena gue ada kerjaan waktu itu kan. Jadi anak-anak lah yang memantau. Jadi selama perjalanan itu gue telepon mulu anak-anak. Nonton gimana gitu. Jadi pas di jalanan di kereta dia mau nonton gitu. Nah lebih parahnya itu setelah saat sebelum mau berangkat ke Surabaya itu, sebelum ke stasiun dia udah mulai jatuh nih di rumah, jadi nggak bisa berdiri, jadi nggak ada tenaga lah gitu. Tapi maksain orangnya, kayak udah mulai pusing sebelah katanya itu dia bilang gitu, kayak udah mulai parah lah gitu. Tapi maksain diri dia. Tapi udah titik yang paling lemahnya itu ketika main di terakhir di Jogja. Itu bener-bener nggak ada sama sekali tenaga, manggung itu nggak ada gairah gitu. Biasanya kan lomat-lomatan kalau di manggung itu kan ya bodoh amat lah gitu. Tapi kalau pas udah gue lihat, karena gue nggak ikut juga di Jogja, gue perhatiin di video klip mereka yang dari manggung itu, gue udah bener-bener goyang. Beda banget. Ya kalian tau lah kalau nonton tuh kalau dulu manggung, wah semua di penonton dilompat-lompatin sama dia gitu. Iya betul-betul terbang gitu tuh kalau dia manggung itu. Ya gitulah, kalau itu emang dunia dia ya, mungkin ya kita nggak bisa ngelarang sih.
dia pengen Terus gitu. iya, akhirnya fatalnya itu di bulan Desember. Jadi ketika gue emang ada kerja di luar kota terus, jadi sempat gak bisa mantau juga anak-anak. Karena yang personil lain itu kan nggak terlalu ini banget ya. Beda lah gitu ke pantauan mereka sama gue itu kan. Karena gue sama Muksin lah yang dulu itu tau lah penyakit dia itu kayak gimana, pola makan dia tuh kayak gimana. Jadi gue nggak bisa mantau. Ketika gue lagi di luar kota, dia ini kayak ngasih sesuatu yang kayak pertanda gitu loh, Jin. Kita ini punya program baru nih di 2022. Kalian mau gimana? Gue punya bikin lagu-lagu kayak gini nih. Tapi rahasia ya. Kayak gitu loh. Kayak ngasih pesen gitu loh. Kayak ngasih kayak kode-kode alamnya dari dia gitu kan. Oke, tunggu gue balik dari kerjaan gitu. Jadi lama lah tuh gue nggak bisa ngubungin mereka, tapi pikiran gue itu aneh gitu kan, kok nggak biasanya nih orang gitu ya. Udah mulai parah-parah ternyata dia itu. Setiap pagi tuh muntah-muntah mulu, kayak asam lambung naiknya nggak stabil gitu kan. Biasanya itu dia punya cara taktik dia sendiri buat nanganin asam lambungnya dia, tapi ketika gue mau pulang itu dia udah nggak bisa ngontrol, dia bilang gitu. Oke, pas gue pulang ke Jakarta, jadi dia itu kan tinggal sama kakak iparnya ya di Pamulang. Ini jadi cerita dikit nih tentang almarhum Norton ya. Curhat nih ya. Silakan. Jadi kayak ya itu flashback lah. Jadi nggak apa-apa. Jadi ketika gue pulang, gue pulang nih, gue bisa ketemu sama kalian untuk briefing untuk event-event kita berikutnya nih, apa aja nih, jadi kan. Pas udah pulang, paginya itu gue nyampe banget Jakarta, gue dapat teleponan dari kakak iparnya yang tinggal satu rumah sama si Norton. Bare, bisa ke rumah sakit sekarang nggak? Tapi nada kakak iparnya ini tuh agak beda gitu, jadi kayak sedih lah gitu ya. Itu yang bos mau rumah sakit. Dan Iya. enggak, lu inget nggak yang sebelumnya itu lu nanya gue di DM, Bang lu sibuk apa? Oh ya, Jadi sebelumnya gini, udah ada tanda-tanda ya? ya. Jadi gini, gue sama Norton emang deket kan ya. Ya. Terus gue sempet berantem sama dia kan, gue sempet tegur-teguran tuh berapa tahun gitu. Sempet selek. Sempet selek dah pokoknya. Terus gue sempet damai-damainya itu pas Secret Army itu bikin acara. Nah gue sempet udah mulai tegur-teguran lagi. Jadi gini sebenarnya, ya karena gue sama dia, gue kenal sama Norton tuh dari 99 awal kan, semenjak gue kuliah di BSI kan. Ya emang ya gue deket banget sama dia gitu. Ada ikatan hati lah sama musik Pokoknya gitu ya. begitu gue keluar, dia sempat ada ya sedih sih gitu mah, ya namanya ditinggal apa gimana gitu. Tapi gue udah bertekad gitu. Tadinya gue udah keluar dari Stupidity itu gue udah gak mau main lagi, gue udah gak mau ngeband lagi gitu. Gue udah gak mau ngeband lagi, udah gue kerja biasa aja deh. Akhirnya gue masuk ditawarin bikin band sama Riot Cup itu kan. Nah terus lu sempet ngomong di DM ya. Si Norton itu sempat nanya gue ya. Re, si Muksin ini sekarang sibuk apa kata gitu. Ya Muksin sekarang sibuk sama Riot Cup, gue bilang. Tapi kayaknya dia bisa ngeband lagi sih sama kita. Ya nggak tahu, mungkin gue bisa tanya aja ke Muksinnya nanti. Gue tanya lah dia. Tanya, Bang lu sibuk apa? Sibuk apa lu sekarang gitu. Bisa nggak main gini sama Stupidity? Tapi lu jawab apa kalau Bisa, kalau gua ada waktunya nanti. Gua kalau ada waktu bisa, Ya. ntar next kapan deh Tapi kita. berapa tahun kemudian ya kejadian baru ketemu lagi. Iya. Nah ini kejadian yang pas dia mau ini, jadi gini, Collab jadi ada lagi. suatu acara ini di Depok, Depok ya? jadi kita sempat manggung bareng tuh Stupidity sama Riot Cup. Itu untuk terakhir kali. Iya itu pas gue di Papua itu ya. Iya lu, itu acara di Depok. Nah di acara itu gue sempet nanya sama anak Norton mana. Gue bilang ada tuh di ruang tunggu. Gue bilang itu. Gue samperin dia tuh. Gue samperin dia, gue ngobrol. Itu udah pucet sih. Udah sakit banget. Nyanyi itu tuh udah gak ada tenaga. Udah gak ada tenaga. Itu gue sempet ngobrol sama dia. Nah di situ dia pengen ngomong banyak kayaknya. Pengen ngomong banyak sama gue, tapi gue bilang udah lu gak usah ngomong. Udah gue bilang iya Cin gini. Begitu gue mau cabut gitu, gue ditarik tangan gue. Cin lu mau gak manggung terakhir kali sama gue? Bawain selagu aja gue bilang. Iya. Gua bilang, Kejadian ya. Akhirnya boleh. Little Pump. Ayo dong, gue bilang ayo dong, boleh dong, gue bilang itu. Bawain Little Pump ya, oh ayo, gue bilang manggung. Ya jadinya ibaratnya ya kesampean gue manggung terakhir kalinya sama dia.
Itu Desember tanggal. Itu iya, itu emang impiannya dia cerita ke gua, Re bisa gak sih mungkin diajak lagi? Ya udah nanti gua coba. Jadi gini, Stupidity itu sebenarnya mau bikin 25 tahun Stupidity, dia Norton itu mau ngumpulin personil lama Semua. Dari semua. awal. Dari awal. Itu cita-citanya dia. Tapi belum kesempatan ya karena dia udah die duluan kan. Nah, tapi kalau gue pribadi sih gue seneng. Di situ gue udah sempat gue manggung terakhir bareng sama dia itu di acara Depok itu dia narik gue. Gue cabut dia narik tangan gue, Cin bantuin gue dong, bantuin Stupidity untuk terakhir kalinya. Ngomong gitu ya. Iya dia ngomong gitu, gue bilang oke Ton ayo. Gue akhirnya kejadian tuh, sudah manggung, udah semua. Dia ngabarin gue pas kerja, Bang Norton udah masuk ICU, gini-gini terus video call ya. Iya, Lu jadi video call ketika gue ya? gua nyampe Jakarta itu kan malam ya. Pagi itu gue ditelepon Kak Eva, kakak iparnya itu, Re, lu sekarang bisa kesini gak sekarang ke rumah sakit Pamulang? Oke, kenapa Kak? Norton. Gue kira Norton itu kan ya standar lah kalau dia sakit itu kan pasti, dia tuh orangnya gini, prinsip dia tuh, gue itu sakit tuh pasti sembuh mikir gitu. Jadi ketika dia sakit itu ya udahlah, paling nanti sembuh sendiri lah kayak biasa gitu kan. Tapi ini menurut Kak Eva itu kakak iparnya itu beda nih kayaknya. Re, kayaknya lu harus kesini deh. Norton udah susah napasnya. Dari situ gue udah mulai deg-degan. Gue jalan, harusnya gue jalan itu sama anak gue. Akhirnya gue kesana ke rumah sakit. Norton itu posisinya udah susah, napasnya udah dibantu sama ventilator semua. Jadi akhirnya gue kabarin semua personil lama, semua temen-temen dia yang ada di grup gue atau di kontak gue lah. Pokoknya gue semua hubungin. Yang paling pertama itu Musin gue telepon. Ya gue udah gak bisa nangis lah ya, standar lah ya. Kehilangan sosok ya panutan lah ya. Kalau menurut gue dia itu yang kenalin gue ke dunia Stupidity itu ya dia. Gue telepon lah semua anak Stupidity semua. Yang dulu udah gak gabung, semua gue telepon. Kalau bisa lo sekarang ke Pamulang, ke rumah sakit Pamulang, Norton udah gak susah nih. Udah gak sadar lah istilahnya. Gak bisa tolongin lagi nih kayaknya gue bilang. Semuanya ngumpul. Ya udah. Semua ngumpul ya gitulah kejadiannya. Dia sempet video call siang tuh. Cepet ya? Sempet video call, lu ngasih video call nih Norton nih, gue bilang mukanya udah kosong. Jadi ketika hal terberat lagi. Tapi kalau gue pas di situ gue panggil kayak dia masih ngerespon. Ya, Ton, itu pasti ngerespon. Gue bilang dia masih ngeliatin Ton nih gue ucin. Dia masih kayak mau ngomong tapi berat, gue bilang. Terus gue bilang sama Mbak Rere, gue kerja dulu, ntar gue jam 3, ntar gue ke rumah sakit. Sama Tova itu. Tova balik lagi tadi. Begitu gue keluar dari itu, dia ngabarin lagi, Bang, Norton udah gak ada. Lari gue sono, datang gue dulu, gue datang ke rumah sakit, matanya masih melek, ya udah, gue tutup, gue bilang, gue terakhir kalinya gue bilang, Ton, gue bilang, cita-cita lu, lu udah terakhir manggung bareng sama gue bilang gue udah bangga nih, gue bilang udah lu istirahat yang tenang, tuh mata dia masih melek tuh, gue tutup, udah lu yang tenang Ton, itu udah dingin. Dan yang paling gue sedikit merinding kalau menurut gue ya, jadi dia itu sempat bikin album terakhir itu namanya Berkaraoke. Nah itu kayak udah firasat. Jadi Berkaraoke itu, jadi di dalam semua album itu -1 tanpa vokalis. Dibikin album Berkaraoke. Jadi di lagu-lagu itu tuh nggak ada vokalis. Jadi semua penonton diajaknya bernyanyi. Dan di covernya itu dia berdiri sendiri pakai baju putih. Sisa personel itu cuman di belakang, cuman main-main aja. Kalau kalian lihat cover album Berkaraoke itu sedikit ada pertanda deh gitu deh. Jadi personel kayak gitar, bass sama drum itu di belakang cuma joget-joget aja. Cuman dia yang nyanyi pakai baju putih. Di situ ada tanda pesawat ya. Pesawat terbang aja merinding gue. Ya gitulah kesan-kesannya Norton dulu yang ya berharga lah ya. Setelah Norton gak ada, impact-nya ke kalian tuh gimana? Kayak lo jadi masuk lagi. Kita sempet apa ya? Lu di rumah sakit sempet nanya. Gue sempet nanya. Dia sempet nanya. Ini band mau kemana? Gue bilang, Bang nih band mau kemana? Terus gue tanya, masih ada berapa jadwal? Maksudnya 3 ya? Itu lebih berat. Jadi ada jadwal terakhir itu sebelum Norton meninggal.
kita masih ada 2 jadwal. Itu udah di DP. Udah di DP, udah dibayar sama sama panitia. Bang, kita dari panitia acara tanggal segini nih. Jadi setelah 2 hari setelah nonton, ternyata tuh ada jadwal. Itu berat banget itu buat gue. Tapi tetap manggung. So must go on. Gue suruh, So must go on. lu sisa panggung itu lu beresin. Gue bilang lu beresin. Ya lu dengan jalan. Yang udah DP. dengan Iya. berat hatinya gue manggung pun, ya gue nggak bisa nahan sedih. Jadi drama juga gue di atas panggung waktu itu. Iya. Iya. Udah setelah abis kejadian itu udah Norton udah gak ada gini-gini. Akhirnya yaudah deh. Gue masuk lagi stupidity gitu maksudnya ibaratnya. Kan waktu itu Norton emang pernah bilang sama dia mungkin Norton pernah mau ngajak gue karena waktu Tapi itu dengan gue- caranya gimana gitu. karena ngomong kan dia. dia tuh nggak mau, gue tuh tahu banget dia orang ego orangnya tuh apa sih maksud kalau ini gengsi dia tuh gede banget. Sebenarnya dia pengen gue masuk lagi tapi dia males dengan dia sendiri ngomong. Tapi dengan caranya lewat dia. lewat gua gitu. Akhirnya yaudah gue masuk lagi deh, gue bantuin gini-gini, yuk kita jalan lagi gini. Udah tuh gue sempet narik personil yang lama lagi tuh, gue tarik si Pengki, Igoy, Jengkol gue tarik lagi. Drama lagi. Udah itu skip aja dah. Udah skip aja. Itu tai. Gue gedek banget tuh. Itu skip aja. Gue sempet stres gue bilang nih stupidity kok band tai ya. Gue gedek gue bilang. Skip aja anjing. Gak apa-apa. Maksudnya biar tahu aja. Gue udah urusin begini. Otaknya duit. Gue bilang, Editor nih tolong diedit ya nanti ya. Stupidity ini bukan band Di-cut ya Dewa, yang ini ya. bukan band Noah yang bayarannya udah puluhan juta gitu loh. Ya udah nih kita ada sisa duit segini, kita jalan aja. Gitu loh, gini. Ya. Berantem lah, bukan nggak berantem sih mereka mungkin ada Adu inilah, ada argumen lah, ada argumen. beberapa curiga sangkanya tuh ada beberapa Gua nggak segelintiran ikutan ya. orang sangkanya bukan lo bego, gue nyalain gue, sangkanya tuh duit dikemek sama gue. Gue bilang gue belum bodo amat tuh orang mau nyalain apa gimana band-band gue bilang gitu. Ini Akhirnya- sedikit klarifikasi untuk mereka ya. Iya enggak akhirnya Klarifikasi apa? Fakta. gue nggak ada ngomong lu cabut ya gini, akhirnya dia mental sendiri. Oh viewernya naik nih nanti lihat ini. Itu naik apa Fakta baru. udah itu mereka pada cabut. Ini Pusing gue gimana nih, gue terus ngobrol sama teman gue ada namanya Tessa, gue bilang saya ini gimana gini. Yuk lu tarik aja anak-anak yang kemarin, ada Deki, ntar Bare tarik lagi gini, terus ajak aja gini. Akhirnya udah nih, gue tarik Dedi. Di sini kita sedikit ini ya perkenalan. Jadi Dedi ini adalah satu band dari, ada bandnya satu lagi dari Depok, Taxi Quest namanya. Kebetulan gue ini ada sempat main juga sama mereka. Wah kayaknya anak bisa juga nih gue ajak lu. Dad lu mau nggak Dad main satu band yang sedikit pang-pangan, gue bilang. Kayak gimana Rek, gue kasih lah materi. Ternyata cocok, oke masuk. Akhirnya Dedi lah bisa buat ngebantu di Speedity sekarang. Itu ya. Terus dulu dia ini sibuk nih bikin sepatu sama sendal. Kalau gue Enggak bener, dia ini emang produksian sepatu dia. kalau gue ajakin ngeband ngeles mulu. Gue lagi live TikTok. Lagi ini akhirnya akhirnya tuh udah tuh project udah kelar baru gue bilang ayo deh main lagi yuk gini jalan lagi yuk gini udah Dengan semangat yang baru, dengan semangat yang terus udah nggak pernah hilang. iya akhirnya udah sekarang ya stupidity ini kita This is sisa ini gitu. Berarti ini udah yang member terakhir nih ya. Insya Allah. Yang sekarang. Amin. Insya Allah, Amin. Semoga nggak ada. Mudah-mudahan. Terus ya dalam deket ini kan kita lagi nyicil buat bikin mini album ya, Ini album baru. single ya. Single dulu. Kita sebenarnya udah ada materi sih. Terus kemarin juga kita abis bikin acara, kita kemarin collab sama Tuan 13. Iya, di Jogja. Ya di Jogja. Keren acaranya ya. Wah. Terus ada beberapa kita juga mau kerja sama Marvel Komik ya. Marvel Comic ya. Bikin apa tuh? Bikin soundtrack. Oh, soundtrack film Marvel ntar. Jadi Iya. Marvel ini punya satu tokoh
di Marvel dia ini punya materi gimana kalian di Stupidity ini bisa untuk bikin lagu tentang si tokoh yang satu ini. Lu tau Pitung kan? Si Pitung. Nah, Pitung itu kan kalau yang itunya kan modelnya kan ini. Jadi DC yang bikin Marvel ini Pitungnya dibikin modern. Jadi gini, lu tau film-film Marvel yang kemarin di Amerika gini-gini? Ini yang bikin orang Indonesia namanya Brian. Bikin apa? Ya semuanya. Bikin Karikaturnya. Karikatur gini. Itu yang dari komik iya itu orang Indonesia. Itu sekarang yang mau bikin kerja sama kita. Halo Mas Brian. Iya. Thank you. Nah, apa? Ya yang coloring itu orang kita. Terus dia ngasih judul ya. Gue pengen bikin ini dong. Mereka punya materi. Gue judulnya Bandit of Batavia. Beyond of Batavia. Ya, lu bisa nggak bikinin lagunya gini-gini? Oke. Doain aja deh, semoga lancar ya. Amin. Amin. Sebenarnya berat sih. Beban deh. Gak, pede aja, pede. Beban. Ya sebenarnya bebannya ya beban. Cuman ya dilihat kita banding kayak gini tuh mereka tuh yakin gak sih sama proyek ini? Gue sih pede aja semenjak ada Dedi sama Deki gitu. Dia orangnya masih aktif nih, apalagi Dedi masih muda nih kan, masih kalau di Red Camp ada Jamet nih, masih muda nih. Sekarang di Stupidity ada Dedi nih, masih mau bikin lagu bikin materi Oh udah ada 3 lagu cucu. Yang kepala gua nih gimana sih? Itu sih kalau jangka pendeknya itu kita lagi ada itu ya yang kedepannya itu insya Allah kita lagi mau jalan sama Marvel itu tuh bikin soundtrack ya. Bikin soundtrack. Single ya? Hah? Iya soundtrack komik. Oh soundtrack komik. Soundtrack komik ya. Sama single. Iya single. Iya dong Itu beda ya. sih. Yang single itu kan yang lagu lancar lah ya. Ya amin semoga. Amin. Oke berarti langsung aja pesan-pesannya buat yang nonton Way. Semoga ngomong dong lu. Nah ya yang lain dong, Deki sama Dedi nih. Pesan-pesannya. Saya Dev Masten. Nggak, yang pasti ya gue sendiri sih bangga sih berada di keluarga besar Stupidity dan juga bangga juga bisa di wawancara di acara Way of Indie ini. Jadi terima kasih banyak buat Way of Indie udah support Stupidity. Semoga sukses Way of Indie bisa mengeluarkan band-band yang keren, band-band yang berpotensi. Kemarin udah ada Morfem gitu. ya gue lihat ya. Ada Morfem, udah Red Cup. Ya, semoganya ntar selebihnya band-bandnya keren-keren ya. Semoga ini bisa gede lah. Terus jangan lupa nih di subrek. Jangan lupa di subrek. Okay. Ya, yaudah. Thank you Way of Indie. Satu lagi, by the way anyway, pas interview Red Cup lu diem aja, sekarang lu ngomong. Kan kalau di Red Cup emang gue bayangkan diem karena di situ ada Jamet. Jamet kan sama Jibro. Iya. Beda job desk. Iya, beda job desk. Mungkin kalau di Stupidity ya dia bukan frontman sih. Ya jadi ya kan maksudnya dari awal ini lebih banyak pengalaman. Gue tahu pengalaman dari awal sampai akhir. Jadi gue yang ngomong gitu. Kemarin malah disuruh ngomong. Disuruh ngomong gak mau. Kalau di Red Cup mending Jamet aja deh. Dia doyan banget ngomong, mat lanjang. Oke, terima kasih Stupidity udah main di Way of Indie. Kita terhormat sekali dengan waktu yang mepet dadakan. Iya. Terima kasih. Thank you banget. Terima kasih. Sukses terus ke depannya ya. Sukses selalu. Sukses, Semoga studionya ini makin keren, makin menggelegar di artis-artis yang lain juga. Amin. Yes, thank you Pikoy and Bangku. Thank you Bang dan kru Pikoy, yang Bang lainnya. Bangku, kameramen, Love you. dan semua kru yang di sini. Iya. Keren. Semoga banyak band-band punk rock yang oke. Yeay. Yaudah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. This is On God. Thank you Bang Rockers.
be last forever. Find your heart and find your style. This is our